Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Teror Arwah Pembalasan Dendam, yang kali ini memasuki part yang kedua. Cerita kali ini masih sama ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya dan kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Awalnya samar, tapi saat kupicingkan mata tepatnya di bawah pohon jambu air itu, sosok gadis berkaus merah yang tadi kukira adalah bayangan tumpukan jagung kering yang ditutupi terpal semakin memperjelas jika sosok itu benar-benar seorang wanita. Asih, ucapku dengan lirih ketika wajah sosok wanita yang tidak asing bagiku. Dia Asih. Saat itu sedang duduk di kursi kayu di bawah pohon jambu air milik Pak Giman, sambil menggoyang-goyangkan kedua kakinya yang tidak menapak pada tanah. Kedua mata sayu milik Asih terus menatap ke arahku, dan aku hanya melihatnya dari balik jendela kamar tanpa bisa menggerakkan badanku. Sampai leherku terasa sakit karena menoleh ke arah kiri terlalu lama. Di kota asalku, Tegal bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Paga, jika dini hari pasti muncul kabut tebal, bagi aku sendiri fenomena kabut tebal sudah biasa. Tapi yang lebih luar biasanya lagi adalah sosok Asih yang tadinya duduk di bawah pohon jambu air tiba-tiba menghilang bersama kabut tebal tersebut. Dan tidak beberapa lama kemudian terdengar suara azan subuh berkumandang. Kurebahkan lagi badanku di atas kasur sambil menatap langit-langit kamar. Sosok Asih terus terbayang di dalam pikiranku. Kebanyakan orang beranggapan bahwa orang yang mati secara tidak wajar akan menjadi arwah, yaitu arwah penasaran, dan terus bergentayangan sampai 7 atau bahkan 40 harinya. Tidak bisa kubayangkan jika Asih akan terus datang pada malam hari dan mengetahui siapa saja, termasuk diriku, selama 40 hari setelah ia meninggal. Padahal baru 3 hari yang lalu dia meninggal sudah membuat gempar sebagian tetangga, apalagi desas-desus tentang kematiannya. Lampu ruang tengah menyala, pertanda ayah dan ibuku sudah bangun dan bersiap untuk ke musola. Pagi itu mereka tidak membangunkan aku, meski sebenarnya aku sudah terbangun, tapi untuk pergi ke musola rasanya badanku terlalu lemas. Mati, itu sepenggal kata bisikan suara Asih yang kudengar tentang kekesalanku padanya. Kenapa dia harus bunuh diri dan menghantui warga desa? Mungkin Asih sendiri tidak ingin menjadi arwah penasaran seperti sekarang ini. Tapi mati dengan cara gantung diri seperti yang ia lakukan malah menjadi masalah bagi dirinya, juga bagi kami yang masih hidup. Jika ingin meninggal dengan tenang, kenapa tidak menunggu ajal datang saja, pikirku. Dan apa sebenarnya masalah Asih sehingga ia nekat mengakhiri hidupnya? Seberapa beratkah masalah yang ia tanggung hingga dia sendiri tidak sanggup menjalaninya? Semakin kupikirkan, semakin berat rasanya kepalaku saat itu. Memang setelah 7 hari meninggalnya Asih, kampung menjadi normal kembali. Kami mulai melupakan kehadirannya sejak Asih tidak pernah menampakkan wujudnya kembali. Tetapi dengan kejadian tersebut, aku mulai sadar jika mereka yang tidak kasat mata memang ada. Dan kalian tahu apa penyebab dia bergentayangan? Ternyata ia meninggal dibunuh oleh seseorang. Kenapa aku tahu? Karena sejak saat itu aku merasakan kehidupan sehari-hari yang kujalani terasa sangat berbeda. Karena aku bisa melihat mereka yang tidak kasat mata. Hampir saja aku stres dan putus asa dengan yang kualami. Karena setiap malam, bahkan setiap waktu, Asih selalu datang kepadaku untuk meminta pertolongan. Memang dia menunjuk seseorang yang telah membunuhnya, namun hal itu juga membuatku merasa tertekan.
Bagaimana tidak? Aku tahu pembunuh Asih, namun tidak bisa langsung menuduh tanpa adanya bukti yang kuat. Ditambah lagi dengan munculnya berbagai makhluk lain di kehidupanku, tentu saja membuatku semakin terlihat aneh di mata orang lain, dan tidak ada seorang pun yang mempercayai diriku saat itu, bahkan keluargaku sendiri. Mengenai bagaimana aku bisa melihat mereka yang tidak kasat mata adalah ketika Asih meniup kedua mataku. Ceritanya saat itu 7 hari terakhir Asih menghantui desa. Dia datang ke setiap rumah warga dengan wajah pucatnya. Ditambah lagi yang membuat kami ketakutan adalah dia berjalan pelan menghampiri rumah-rumah warga, lalu mengetuk pintu setiap rumah. Rambut panjang dengan kepala tertekuk ke samping kiri, layaknya tulang leher yang patah. Dan malam itu dia mendatangi rumahku. Sekitar pukul 1 dini hari dengan suhu udara yang sangat dingin, aku terbangun. Karena aku rasakan selimut yang kukenakan seperti ketarik ke arah bawah. Saat ku tarik kembali untuk menutupi badan, selimut tersebut kembali ditarik ke bawah. Kejadiannya terus berulang-ulang hingga akhirnya aku bangun, lalu mengetuk siapa saja yang telah menarik selimutku. Tanpa pikir panjang lagi, aku melanjutkan tidur karena kantuk tidak bisa kutahan lagi lebih lama. Namun beberapa detik kemudian aku memejamkan mata. Terasa ada yang aneh di tempat tidur malam itu. Posisinya saat itu, aku tidur sambil memeluk guling dengan seluruh badan tertutup selimut yang tebal. Tiba-tiba beberapa helai rambut mengganggu dan membuat risih wajahku. Awalnya kukira itu adalah rambut milikku, namun ketika kembali kusibahkan rambut tersebut seperti tidak ada habisnya. Untuk terakhirnya, jemari tangan menyentuh rambut tersebut baru terasa berbeda, lebih kasar serta sangat lepek dan tentunya sangat tebal dan panjang. Baru kusadari jika ternyata rambut tersebut bukanlah milikku. Sadar bahwa ada yang janggal, aku tidak berani membuka kedua mata. Saat itu juga, meski jantung sudah berdebar tidak karuan dibuatnya. Dingin amat dingin yang kurasakan saat itu. Guling yang semula menemani tidur setiap malam, secara tiba-tiba berubah menjadi sosok tubuh manusia. Meski tidak melihatnya secara langsung, namun dari bentuk lekukannya dapat kupastikan jika itu adalah tubuh manusia dengan suhu badan yang teramat dingin. Hembusan napas berat dan pelan dari belakang yang terasa dingin membuat aku terkejut seketika saat itu. Mataku terbuka, namun lebih terkejut lagi karena saat tahu jika dugaanku ternyata benar bahwa guling yang kupeluk berubah menjadi sosok Asih. Seluruh wajahnya tertutup oleh rambut tebal, hanya menyisakan kedua bola mata yang menatapku dari celah-celah rambutnya. Seluruh tubuh terasa lemas seketika itu juga. Namun getaran di badan mulai muncul akibat rasa takut yang terus terpupuk oleh kehadiran Asih. Mental seolah ditekan sampai ke dasar sehingga bisa kulakukan hanyalah diam dalam kepasrahan. Menyerahkan semuanya pada Sang Pencipta adalah jalan satu-satunya yang bisa kutempuh. Bantal sudah basah kuyup oleh air mata dan Asih masih menatap ke arahku lama. Dua bola matanya yang menyisakan warna putih dengan banyaknya guratan merah yang menjalar pada kedua mata Asih membuat ngilu hatinya. Apalagi saat itu posisiku sama sekali tidak bisa bergerak ataupun berteriak memanggil bantuan. Penyesalan mulai menghampiri diriku saat itu. Jika saja tadi aku menuruti apa kata ayah, mungkin Asih tidak akan datang. Jika saja aku membaca doa terlebih dahulu sebelum tidur. Air mata terus keluar tiada hentinya dari kedua pelupuk mataku. Bibir bergetar terus menyebut asma Allah dengan mata terpejam erat. Pada akhirnya dia memang menghilang, namun hanya sekejap saja. Saat badan yang letih
kupaksa untuk bangkit lalu menghampiri ayah ibu di kamar mereka. Siapapun jika berada di posisiku saat itu juga akan melakukan hal yang sama. Tidak ada orang bodoh yang ingin mengulangi tidur di tempat yang sama meski itu adalah kamarnya sendiri. Begitu juga diriku saat itu. Aku lebih memilih pergi dari kamar dan bergabung dengan ayah ibuku. Setelah meneguk 4 gelas air putih untuk menghilangkan dahaga yang kurasa, baru kuceritakan semua yang tadi terjadi di kamar jika Asih datang. Namun baru saja aku bercerita sampai tengah dari arah dapur, terdengar suara gaduh yang amat berisik. Suara piring dan sendok yang berjatuhan, bahkan seisi dapur seperti sedang diobrak-abrik secara brutal. Ayah segera mengambil tindakan saat itu. Beliau langsung bergegas menuju arah dapur, disusul ibu di belakangnya yang penasaran dengan apa yang terjadi di dapur kami malam itu. Sementara aku hanya berdiri mematung di ruang keluarga. Kembali lagi aku terkejut dengan sentuhan tangan dingin yang secara tiba-tiba menyentuh pergelangan tangan secara sengaja. Hal yang tidak akan pernah bisa terlupakan saat itu, saat aku terkejut sambil menoleh ke arah tangan yang menyentuhku di sebelah kanan. Di sana, lampu ruangan secara tiba-tiba berkedip-kedip, secara cepat layaknya lampu yang terputus aliran listriknya. Dan keringat dingin mulai bermunculan kembali di seluruh badanku. Kulihat jelas sosok Asih yang berdiri di samping tembok sambil memerhatikanku. Jantung terasa melompat keluar kala Asih berlari ke arahku sambil berteriak kencang. "Ah!" Dengan mimik muka marah, ia berhenti ketika wajah kami saling bertatap muka. Apa yang kulakukan saat itu? Tidak ada. Karena seolah seluruh dunia terasa berputar lalu runtuh seketika. Untuk kedua kalinya Asih kembali meniup kedua mataku sebelum aku jatuh pingsan. Pagi harinya aku bangun dan mendapati sudah berada di kamarku sendiri. Ku dengar ibu sedang berbicara dengan beberapa orang di depan toko, tepatnya di bawah pohon ceri di halaman samping rumah. Sebuah teriakan keras di pagi hari membuat semua orang yang sedang berkumpul di depan rumah memandang ke arah asal suara teriakan keras tersebut. Bahkan aku sampai berhenti sejenak menyedot susu kotak yang sedang ku pegang karena terkejut. Semua orang tahu jika cara meninggalku tidaklah wajar. Seluruh mata memandang ke arah sumber suara tersebut yang berasal dari rumah Fitri. Dan betapa terkejutnya kami pada pagi itu, manakala melihat Fitri yang bertingkah laku aneh layaknya orang yang sedang kesurupan. Aku tidak terima, kasihan ibuku, pokoknya aku bawa yang membuatku seperti ini. Teriakan lantang penuh amarah yang keluar dari mulut Fitri pagi itu. Kemudian, semua orang berlari menuju ke arah rumah Fitri, melihat apa yang sedang terjadi di sana. Sedangkan aku hanya berdiri di depan pintu sambil mengarahkan pandangan ke depan, yaitu ke depan rumah Fitri dengan banyaknya orang yang sudah berkerumun di sana. "Ada apa?" sapa Vita yang baru saja datang setelah menghentikan laju motornya kepadaku. Hanya menggelengkan kepala pelan yang ku lakukan saat itu, ya karena aku juga tidak tahu pasti kejadiannya. Akan tetapi aku tahu suara itu sangat mirip dengan suara Asih. Bahkan dari nada amarahnya pun sama persis. Vita yang saat itu sudah mengenakan seragam kerja dengan motif dan warna yang sama persis seperti milikku, karena kami memang dalam satu perusahaan yang sama. Hanya saja kami berdua berbeda regu atau kelompok. Tanpa menunggu persetujuan, Vita langsung menarik pergelangan tanganku lalu bergegas menuju ke depan rumah Fitri. Di sana tubuh Fitri sedang ditahan oleh beberapa pria, karena jika tidak Fitri bisa melukai dirinya sendiri. Di kedua lengan dan pipinya
terdapat beberapa luka bekas cakaran dengan darah yang sudah mengering. Kedua bola mata yang menyisakan warna putih terus memerhatikan satu persatu orang yang sedang berkerumun di depan rumahnya. Beberapa orang yang menahan tubuh Fitri sempat kewalahan saat itu, padahal postur tubuh Fitri tergolong kecil dengan bobot sekitar 45 kilo. Semua mata yang melihat kejadian itu merasakan kengerian tersendiri, apalagi saat tubuh Fitri digotong dengan paksa memasuki rumah. Ia mencoba melukai seseorang yang sedang menahan bagian punggungnya dengan cara menggigit jari orang tersebut. Lek Marni, ibu Fitri nampak syok sekali dengan apa yang dialami putrinya. Wanita berbahaya tersebut terus memanggil-manggil nama putrinya sambil menangis terseduh-seduh. Fitri, ingat nak. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya sadar, Fitri malah kalap tidak karuan. Semua yang dijangkau oleh kakinya ia tendang sekuat tenaga. Dan kami hanya bisa melihat sambil menahan ngilu di hati, atau lebih tepatnya merasa kasihan atau takut. Belum sampai di situ, kemudian Fitri mengacak-acak rambutnya lalu menjambak puluhan rambut terlepas dari kulit kepalanya sendiri. Ujung kepalaku sampai ikutan berkedut karena rasa ngilu yang menjalar pada tubuhku kala melihat tingkah Fitri seperti itu. Hampir saja aku pingsan di tempat dibuat Fitri saat itu setelah ia menjambak rambutnya sendiri. Fitri yang melihat kehadiran diriku tertawa keras dengan wajah menyeringai, lalu berjalan kontai ke tempatku yang terpana melihatnya. Beberapa orang yang tadinya berdesak-desakan di sebelahku hanya untuk melihat apa yang sedang terjadi pada Fitri langsung berjalan mundur secara bersamaan karena rasa takut, sedangkan aku hanya bisa berdiri mematung. Fitri mencengkeram erat kedua pundakku sambil tertawa menyeringai. Ia berkata, "Tolong aku ya." Setelah berkata itu, ia kembali tertawa keras sambil memutar-mutarkan badannya. Beruntung ada Susi yang tidak meninggalkan diriku saat itu. Ia dengan sigap menopang tubuhku yang akan terjatuh. Lemas kurasakan di seluruh badan, syaraf-syaraf otot terasa mati total seketika kurasakan. Sebelum beranjak pergi dari rumah Fitri, pergelangan tanganku kembali dicengkeram oleh Fitri dengan erat. Saat itu ia sambil berbisik pelan pada telinga sebelah kananku, "Ari." Setelah itu ia kembali menari-nari sambil tertawa, menggoyangkan pergelangan tanganku. Vita yang melihat itu tidak tinggal diam. Ia lantas menepis tangan Fitri yang memegang erat tangan Fitri yang digunakan untuk memegang tanganku. Karena kondisinya saat itu benar-benar kacau dan kehadiran kami di sana tidak bisa melakukan apapun, malah membuat situasi semakin bertambah parah dengan tingkah Fitri yang tiba-tiba bergulung-gulung di lantai ruang tamu rumahnya. "Masa anak itu dimasukin ASI sih?" kata Susi saat kami bertiga baru beberapa langkah keluar dari halaman rumah Fitri. "Mulutmu itu kalau bicara apa tidak bisa pelan ya?" saut Vita yang berjalan di sebelahku sambil menatap sinis ke arah Susi. "Kan aku hanya menebak." "Sialan," jawab Susi. Dari arah ujung jalan kami bertiga melihat Esti mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Sebelum berbelok di pertigaan menuju pasar, ia terlihat sedang berboncengan dengan seseorang. Namun kami hanya bisa menebak siapa gadis yang ia bonceng. Karena memakai hoodie berwarna gelap, kemudian aku menghela nafas panjang. Hal itu tidaklah terlalu penting. Karena saat itu pekerjaan lebih penting ketimbang memikirkan Esti yang entah akan kemana dengan laju motor kencangnya itu. Rupanya Esti tadi itu berboncengan dengan Dedes untuk menemui pria jangkung yang duduk sambil sesekali menyeruput kopi di depannya. Rencana itu sama sekali tidak ku ketahui, dan posisiku saat itu diharuskan mengikuti rencana mereka berempat yang mengundang seseorang
yang dinilai sudah malang melintang di bidangnya. Begini Mbak, semua yang ada di sini sekarang ini yang sedang kalian hadapi adalah arwah yang sangat ganas, yang dipenuhi oleh dendam, ujar pria tua yang belum aku ketahui namanya tersebut membuka pembicaraan. Ya terus, gimana solusinya Om? Timbal Susi. Kita butuh metode untuk berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Siapa tadi namanya? Asih. Nah, ya intinya kita butuh metode untuk berinteraksi dengan roh asih. Lanjut orang tersebut. Kemudian orang tersebut menjelaskan lebih jauh lagi mengenai apa rencananya. Terbesit di pikiran siapa yang bisa mengundang orang ini ke sini. Mataku melirik ke arah Esti saat itu. Tebakanku mengarah pada Esti dan Dedes. Pasti dua makhluk tersebut yang mengundang pria yang menyebut dirinya bisa menghentikan teror asih agar tidak menghantui desa kembali. Jadi sekarang saya butuh dana sekitar 900.000 untuk membeli barang-barang yang akan digunakan memanggil roh asih agar bisa berinteraksi langsung dengan rohnya. Semua mata teman-teman memandang ke arahku saat itu. Apa-apaan ini? Sorot mata penuh harap agar aku mau menalangi uang sebesar 900.000 tersebut lebih dulu, karena mereka tahu aku baru mendapatkan gaji ceperan hari itu. Sedangkan aku sendiri saja belum tahu nama pria tersebut. Ditambah lagi, bukankah tidak wajar langsung percaya begitu saja pada orang yang baru aku kenal itu? Akhirnya aku mengalah. Pembayaran kami lakukan melalui metode transfer. Mata pria tersebut terlihat berbinar ketika mengetahui nominal saldonya bertambah. Sudah masuk Om? Tanyaku dengan nada ketus sambil melirik teman-teman secara bergantian. Sudah, terima kasih. Tapi tolong jangan panggil Om, tidak enak didengarnya. Panggil saja Mas, jawab orang tersebut. Entah kenapa saat itu perasaanku terasa sangat ragu dengan orang tersebut. Meskipun kata-katanya bisa meyakinkan, namun dalam hati aku masih merasa ada yang janggal. Jam digital berwarna pink yang melingkar di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 8 malam waktu setempat. Hawa terasa mulai dingin. Perbincangan mengenai asih terus berlanjut. Hingga kedua mataku menatap sosok yang selama ini sangat kami kenal. Dia, Asih, secara tiba-tiba sudah hadir dan berdiri di belakang pria yang kami kenal sebagai dukun pengusir setan itu. Hening kedua telinga sudah tidak lagi bisa mendengar lagi suara yang saling beradu argumen mengenai Asih. Kepalaku tertunduk lesu. Sesaat pun tidak berani kupanglingkan wajahku ke arah Asih yang berdiri mengamati kami dengan tatapan mata bencinya. Badan terasa bergetar dengan sendirinya, seakan sedang mengalami kehampaan di tengah keramaian yang ku alami saat itu. Sampai akhirnya Susi berteriak keras sambil menunjuk ke arah belakang si dukun. Loh, itu kan Asih, teriaknya lantang sambil terkejut. Bodohnya lagi, Esti malah menimpali omongan Susi. Loh iya, semua orang yang berada di sana terkejut. Seketika dengan adanya Asih yang sudah hadir secara tiba-tiba. Dapat dipastikan, beberapa saat kemudian kami berhamburan lari keluar rumah secara serempak dengan pontang-panting. Kami berempat lari sejauh mungkin dan sekitarnya sudah aman. Kami berhenti melepas lelah. Jancuk, teriak Esti, membuat kami bertiga melihat ke arahnya. Kenapa kita lari? Lanjut Esti dengan menyeka keringat di dahinya. Lah iya, kan sudah ada dukunnya. Ngapain kita lari? Bukannya yang dicari itu Asih malah. Vita menimpali. Dukunnya saja ikut lari, sialan. Umbatku geram sambil mengatur napas yang tersengal akibat berlari. Waduh, sudah. Hilang duit Murin, kata Susi kemudian. Taelah, umbatku meluapkan kekesalanku. Dalam hati saat itu aku benar-benar kukutuk
mereka dengan sumpah serapah karena uang hasil kerja cepetan beserta lemburan hilang dalam sekejap mata begitu saja. Kemudian terdengar suara klakson motor yang melaju ke arah kami berlima saat itu. Dan kalian tahu siapa yang menaiki motor tersebut? Dia adalah Ari, nama yang Fitri bisikan padaku tadi pagi sewaktu dia kesurupan. Lebih terkejutnya lagi saat kami berlima melihat Ari dengan wajah pucat dengan rona mimik panik, tengah membonceng pocong asih duduk menyamping di jok belakang motor yang Ari kendarai malam itu. Dan blar, bagai disambar petir di tengah malam, kami berlima yang melongo dengan kejadian janggal yang terlihat oleh mata langsung berteriak histeris secara bersamaan. Wah! Sambil berteriak-teriak seperti orang kesetanan, kami kembali berlari pontang-panting tidak karuan arahnya. Tadi saat kami terpaku oleh pemandangan Ari yang membonceng pocong asih. Setelah melewati dan juga jaraknya tidak terlalu jauh, tiba-tiba pocong asih secara mendadak menoleh ke arah kami. Anehnya lagi pocong tersebut tengah tersenyum menyeringai pada kami berlima. Satu kejadian yang tidak pernah terkira olehku adalah ketika Asih menuntut balas atas kematiannya. Benar kata sebagian orang jika arwah tidak bisa menyentuh atau bahkan membunuh manusia secara langsung. Namun Asih terus menampakkan wujud seramnya pada mereka yang telah membunuhnya. Rasa takut bercampur rasa bersalah atas kematian Asih membuat mereka terus-menerus dihantui oleh Asih yang datang meminta pertanggungjawaban. Malam itu kami berlima lari kalang kabut tidak karuan arahnya. Perasaan kalut bercampur ketakutan memaksa kami untuk melangkahkan kaki kembali lebih cepat dari sebelumnya. Lelah letih, bahkan kedua kakiku terasa berat untuk melanjutkan langkah. Ditambah lagi saat itu aku hanya bersama dengan Esti, sedangkan 3 orang temanku terpisah entah kemana. Keadaan semakin parah ketika kami berdua sadar jika sudah terlalu dalam memasuki jalan setapak menuju ke arah pegunungan. Entah untuk yang keberapa kalinya, kami berdua berbelok menyusuri jalan setapak di tengah gelapnya malam. Esti menepuk pundak sebelah kananku. Ia memberi isyarat untuk istirahat sejenak. Lagi pula kami sudah berada di tengah-tengah kebun pepaya. Perasaan masih terus was-was, takut jika Asih datang kembali. Kami berdua terpaksa duduk di rerumputan sebelah kebun sambil meluruskan kaki agar tidak kram. Berkali-kali terus kupijit petis yang terasa mulai keras. Lamat-lamat dari kejauhan terdengar beberapa orang sedang berbincang. Karena jauh suara 2 orang tersebut tidak terlalu jelas terdengar. Es, kamu dengar gak? Tanyaku membuka percakapan di sela-sela kesibukan kami yang terus memijit petis masing-masing. Seperti suara anak laki-laki dan perempuan ya? Jawab Esti mengetikkan tangannya. Lalu kemudian mulai menajamkan pendengarannya. Masa orang panen pepaya? Ah, gendeng. Mana ada orang yang panen pepaya malam-malam begini? Jawab Esti. Awalnya kami berdua seperti mendapatkan angin harapan untuk keluar dari tengah ladang pepaya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ayo, cepetan, disamperin. Siapa tahu kenal dengan kita. Ajak Esti mulai berdiri lebih dulu. Hantu itu harapan kami satu-satunya. Karena ya kami berdua itu kan kesasar dalam gelap di tengah ladang pepaya. Semakin lama suara 2 orang tersebut semakin jelas. Langkah kaki yang tadinya kontai dan sempat kembali bersemangat untuk menyambut harapan agar kami bisa pulang membuahkan hasil yang sia-sia. Semakin kami berdua mendekat, suara kedua orang berbeda jenis tersebut berubah menjadi suara desahan dan arangan kenikmatan. Jantung seperti berhenti berdetak saat itu juga. Yang tadinya kami kira adalah dewa penyelamat ternyata sepasang orang mesum yang melakukan persetubuhan di tengah ladang pepaya.
Langkah kaki langsung terhenti saat itu. Tidak ada niatan lagi untuk lebih mendekat ke arah dua orang yang belum kami kenal. Aku dan juga Esti saling melempar pandangan heran. Dari wajah kami saat itu muncul rasa penyesalan seketika. Orang sedang bersenggama, sialan. Umpatku lirih saat bertatapan muka dengan Esti. Sedangkan Esti malah terkekeh sambil menjawab, sialan, lalu melengos. Memang dasarnya Esti bukannya menjauh dari sana waktu itu. Dia malah menuruti rasa penasarannya pada dua orang yang sedang melakukan hohiye itu di bawah pohon waru. Awalnya aku tepis keras tangan Esti yang mengajak untuk melihat siapa dia, orang pemain tersebut. Kami berdua kokoh dengan pendirian masing-masing. Aku yang akan pergi dari sana dan Esti yang ngeyel karena penasaran siapa mereka berdua. Akhirnya aku mengalah karena Esti bilang jika mengikuti mereka berdua, nantinya kami bisa pulang. Masuk akal juga menurutku ide Esti waktu itu. Terus kapan pulangnya? Tanyaku lirih sambil berjalan mengendap-endap di belakang Esti malam itu. Ya, kita tunggu saja sampai mereka selesai bermain kuda-kudaannya, jawab Esti dengan asal. Bukannya marah atau kesal, waktu itu aku malah hampir tertawa terbahak-bahak karena jawaban Esti. Setelah jarak cukup dekat, sekitar 8 meter dari dua orang yang bersenggama, kami berdua mulai mengamati wajah mereka satu persatu. Berkali-kali ku dengar Esti menelan ludahnya sendiri. Suara erangan semakin terdengar jelas malam itu. Jika bukan karena kelakuan Esti, sebenarnya aku sudah risih di tempat yang berdekatan dengan mereka. Tidak ada pilihan lain bagiku selain berdiam di tempat ini. Hati menyuruh untuk lekas pergi dari sana saat itu juga. Namun bila pergi sendiri, rasa takut akan bayang-bayang Asih masih terus menghantuiku. Esti masih menyaksikan adegan demi adegan, sementara aku mengutuknya dalam hati. Tuhan, maafkanlah temanku ini. Aku lebih memilih menunggui mereka. Dan lagi wajah pria itu terasa tidak asing meskipun samar karena gelap. Suara pemuda tersebut pernah ku dengar. Otakku mengingat dengan keras tentang siapa sebenarnya pemuda tersebut, meski hasilnya sia-sia. Hingga tangan Esti secara tiba-tiba memegang lenganku dengan gemetaran membuat tubuhku berjingkat karena kaget. Sebelum teriakan lantang kedua anak manusia yang sedang indahoi itu memecah kesunyian malam, aku dan Esti melihat kehadiran Asih yang berdiri tepat di depan mereka berdua. Bau busuk yang bercampur kotoran berbaur dengan bau amis darah tercium di hidung seketika itu. Nanar mataku memandang ke arah Asih yang berdiri tegak dengan kepala miring ke samping ditambah lidah panjang yang terjulur keluar. Ya, setan! Teriakan terakhir yang kudengar sebelum mereka lari tunggang langgang tanpa mengenakan pakaian di tengah malam. Si pria lari terlebih dahulu meninggalkan pasangan wanitanya. Mataku masih menatap ke arah Asih yang kemudian berjalan pelan menghadap ke bawah pada si wanita dengan tatapan jijik, atau lebih tepatnya dengan sorot mata penuh amarah. Jari tanganku refleks menutup mulut Esti malam itu, karena hampir saja Esti berteriak keras mengalahkan teriakan kedua manusia tanpa busana di depan sana. Bahkan aku sampai tidak sadar jika Esti telah menggigit jari manisku. Mataku masih mengawasi Asih di sana. Setelah perempuan itu pingsan, Asih melayang menyusul pemuda yang sempat lari terlebih dahulu tadi. Karena firasatku mengatakan jika salah satu dari mereka ada hubungannya dengan kematian Asih. Tanpa sadar aku sudah berjalan tergesa-gesa menghampiri wanita yang pingsan karena Asih tadi. Karsina, kataku terbata, karena aku sendiri sebenarnya tidak percaya dengan yang kulihat saat itu. Bagaimana mungkin gadis polos seperti dia bisa melakukan hal yang tidak senonoh seperti itu? Apalagi dengan statusnya yang masih belum menikah. Lalu siapa sebenarnya pria yang tadi bersenggama dengannya?
pikiranku mulai menebak-nebak siapa pria tersebut. Banyak nama pria yang muncul dalam pikiranku termasuk nama Ari, karena Fitri yang waktu kesurupan sempat membisikkan satu nama yaitu Ari. Suatu keputusan konyol dengan memilih mengikuti arwah Asih yang sedang terbang mengejar pria yang belum kami tahu namanya tadi. Esti sangat antusias ketika itu. Semangatnya membuatku mengalahkan rasa takut dengan sosok Asih. Jujur saja saat itu aku mulai sadar jika sebenarnya Asih tidak menakuti atau bahkan menyakiti kami, bahkan seolah Asih ingin menunjukkan siapa sebenarnya yang membunuhnya. Pekat malam mulai berubah karena kehadiran cahaya rembulan di malam hari. Jiwaku bergelora entah apa sebabnya. Seolah rasa penasaran dengan sosok pria yang sedang berlari oleh kejaran Asih mengalahkan rasa takut. Beberapa kali juga aku dan Cuy Esti harus jungkir balik karena kaki kami terantuk gundukan tanah. Napas kami saling memburu, hawa dingin malam sama sekali tidak terasa karena badan kami terasa panas dengan banyaknya keringat yang bercucuran. Tidak ada niatan untuk berhenti sejenak saat itu. Kaki kami terus berlari mengikuti sayup-sayup suara tawa dari Asih yang terdengar amat menyeramkan. Suara tawa dari makhluk berwujud kuntilanak seolah sedang menikmati rasa takut buruannya. Semakin jauh kami berdua berlari, semakin menipis juga tenaga kami. Namun satu hal yang membuat semangat kami berdua terus berjuang yaitu tentang apa yang akan dilakukan Asih pada pria itu. Bayangan dalam pikiranku sedang memperagakan adegan Asih yang mencekik leher atau cakar tajam yang keluar dari jemari Asih nantinya. Suara yang keluar dari mulutku tertahan kala kaki kanan kembali terantuk gundukan tanah keras. Secara refleks, tanganku langsung memegang kerat jaket bagian belakang yang dikenakan Esti saat itu. Dan brak! Suara badan kami berdua yang jatuh tersungkur ke tanah secara bersamaan. Karena malam itu aku mengenakan celana berbahan jeans dengan sobekan kecil di bagian kedua lutut, membuat luka ringan serta sayatan kecil di lutut sebelah kiri. Mulut mengerang karena rasa sakit setelah terjatuh. Sementara Esti yang juga terjatuh tidak jauh dari posisiku berada saat itu juga terdengar mendesis merasakan nyeri. "Jangan, Rus, tolong maafkan aku." Suara seorang pemuda terdengar memohon ampunan pada Asih dengan bibir gemetar ketakutan. Esti memandang ke arahku, ia memberi isyarat agar kami lebih mendekat guna melihat apa yang sedang terjadi. Di sana di tengah-tengah curah turunan yang tidak terlalu menjorok ke bawah, terlihat seorang pria tanpa satupun pakaian sedang berlutut sambil memohon ampun pada Asih yang berdiri tepat di depannya. Ampun sih, ampun. Tolong maafkan aku." Kembali suara pemuda tersebut memohon ampun kepada Asih untuk kedua kalinya. Dari kedua pelupuk mata pemuda tersebut sudah dibanjiri oleh air mata penyesalan. Namun yang terjadi malah tidak ada jawaban dari mulut Asih saat itu. Bibirnya tetap terkatup. Dengan sorot mata kebencian memandang ke arah pemuda yang sedang berlutut memohon ampun padanya. "Rio," desis Esti yang sedang tengkurap di sebelahku. Sebelumnya kami berdua sempat merayap bagaikan seorang tentara di tengah ladang yang ditanami bibit semangka. Kami berdua mengenali pemuda yang bernama Rio tersebut. Ia adalah teman akrab Ari. Dimanapun ada Ari, pasti ada Rio di sana. Jantung kami berdua berdetak lebih cepat malam itu. Seolah sedang menyaksikan film horor, mata kami terpaku oleh kejadian Asih yang menuntut balas atas kematiannya. Sempat kukira jika Asih akan menerkam Rio malam itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Asih secara tiba-tiba menghilang dari pandangan Rio.
Bahkan dari pandanganku dan juga Esti yang melihat kejadian itu, kejadian yang akhirnya bisa ku tebak jika Asih akan membunuh Rio dengan tangannya sendiri ternyata salah. Bahkan aku sempat mengutuk Asih saat itu karena kesal. Kalau memang jelas Rio adalah pembunuh dirinya, kenapa tidak langsung dibunuh saat itu juga? Aku pun kesal dengan pembunuh Asih karena Asih menjadi gentayangan di kampung, membuat geger seluruh kampung dengan kehadiran dirinya yang menjadi arwah penasaran. Dalam sekejap, aku dan juga Esti dibuat terkejut kembali, karena saat itu tiba-tiba Asih kembali menampakkan wujud menyeramkan di balik punggung Rio, dengan kepala miring di sebelah kiri, seolah lehernya telah patah. Setelah Rio menyadari kehadiran Asih kembali, Rio melihat wajah pucat dengan beberapa bagian wajahnya yang busuk, mengeluarkan nanah berbau amis. Kemudian terdengar suara tawa Asih memecahkan dengan malam. Mulut yang terbuka lebar ketika tertawa membuat puluhan belatung berjatuhan dari dalam lubang mulutnya. Rasa takut kami berdua tidak sebanding yang dirasakan Rio malam itu. Wajah Rio langsung pucat seakan tidak ada aliran darah di bagian wajahnya. Ia kembali berlari menuruni jalan terjal menerobos rimbunnya pepohonan singkong. Sedangkan aku dan juga Esti hanya melihat dari atas ladang yang dibentuk terasering, membiarkan Asih membalaskan dendam kematiannya. Saat itu pemikiran Esti dan diriku sama. Kami memilih diam dan menyaksikan Asih membalaskan dendam kematiannya dengan caranya sendiri. Meski dalam hati terasa was-was karena bisa saja aku dan Esti juga mendapatkan ancaman serupa. Mata dan telinga memandang dan mendengarkan suara tawa Asih yang mengejar Rio malam itu. Sambil menangis dan berusaha lari dari kejaran Asih, Rio terus menerobos rimbunnya pepohonan di tengah ladang singkong. Yang terjadi selanjutnya di luar logika kami berdua. Aku dan Esti menyaksikan Rio yang terus berlari ketakutan sambil jatuh bangun karena kakinya terkadang terantuk sesuatu yang menghalangi langkahnya. Brak! Badanku dan Esti secara bersamaan berkejut setelah Rio yang bersusah payah berusaha lari dari kejaran Asih terlanggar oleh sebuah truk yang melintas di jalanan sepi beraspal. Kami saling pandang seolah tidak percaya dengan kejadian tersebut. Karena kejadiannya sangat cepat dan begitu tiba-tiba, baru kami sadari ternyata kami berada di daerah jalan utama penghubung antar kecamatan, dan aku sangat hafal daerah itu. Di bawah sana aku dan Esti melihat tubuh telanjang Rio yang berlumuran darah sedang menggeliat menanti ajalnya di depan roda truk bagian depan. Lalu Asih nampak menunduk ke arah kami, seolah ia ingin mengatakan sesuatu yang kami berdua tidak mengerti maksudnya. Cukup kita berdua saja yang tahu, Rin. Lainnya tidak perlu dikasih tahu, ucap Esti saat kami berjalan menuju rumah kedua Vita, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari sana itu. Kuanggukan pelan kepala tanda setuju dengan usulan Esti saat itu. Biarlah alam yang menjaga rahasia tentang pembalasan dendam Asih pada pembunuhnya. Tentu saja kejadian itu membuat aku trauma. Apa yang kita tanam itu juga apa yang akan kita unduh nantinya. Begitu juga dengan kita yang nantinya akan mendapat balasan atas perbuatan kita. Awalnya aku berpikir jika teror Asih sampai di situ karena pembunuh Asih sudah meninggal. Tetapi dugaanku ternyata salah. Memang Asih sudah tidak menampakkan dirinya pada penduduk kampung, namun ia datang untuk menghantui lagi pemuda yang telah membunuhnya. Sampai di rumah Vita, aku dan juga Esti memilih untuk diam atas kejadian yang kami lihat. Bahkan saat Susi semakin memojokkan kami dengan pertanyaan tentang kemana perginya kami saat itu, aku hanya bilang jika kami berdua tersesat jauh di dalam hutan sengon. Ibu kembali marah-marah karena aku tidak pulang semalaman. Bahkan untuk merebahkan tubuh sejenak di kasur, melepas penat harus terusik oleh omelan ibu yang tiada henti-hentinya.
Bahkan karena tidak kuasa menahan kantuk serta mata yang terasa berat ketika ibu menyidang diriku. Meski ku jawab tidur di rumah Vita dengan terkantuk-kantuk. Beberapa kali juga aku harus mermelek karena ibu masih terus mengomel. Saking tidak tertahannya rasa kantuk, aku tertidur di kursi ruang depan, meninggalkan ibu dengan semua omelannya yang ditunjukkan kepadaku. Tidur hanya terasa sesaat, karena ibu membentak keras sambil menarik tangan kananku untuk lekas mandi lalu berangkat kerja. Kembali ku tahan rasa kantuk dan akhirnya aku tidur di tempat kerja hingga sore. Tepatnya sehabis maghrib ketika bangun, aku menyadari jika shift kerja sudah berganti. Seandainya ada Fitri saat itu, pasti dia akan membangunkan diriku setelah jam kerja habis. Sialnya saat itu Fitri sedang sakit, dan sampai sekarang pun aku tidak tahu kabarnya. Mungkin setelah pulang kerja aku akan menjenguknya. Semoga saja dia lekas sembuh. Jika sebelumnya aku takut saat hari mulai petang karena hantu asih, saat itu yang berasa justru sebaliknya. Perasaan mulai lega. Satu rahasia yang tidak akan pernah aku katakan kepada siapapun, karena itu adalah janjiku bersama Esti dengan memilih tutup mulut saja. Benar saja gawaiku terus berdering dengan munculnya banyak notifikasi tentang kematian Rio. Pemuda yang memiliki cat rambut oranye itu dikabarkan meninggal karena tabrak lari, dan anehnya saat ditemukan tubuhnya telanjang bulat alias bugil. Pukul 7:30 aku beranjak pulang setelah tadi sempat berbincang dengan rekan kerja karena sudah lama juga aku tidak bercanda bersama mereka. Hari semakin petang. Hal biasa yang menjadi pemandangan malam sewaktu pulang kerja adalah saat melihat kelelawar atau biasa disebut kalong di daerahku. Hewan nokturnal itu mencari makan ketika petang. Persis seperti hantunya Asih, dia akan datang pada saat petang dan hilang ketika matahari sudah menampakkan diri. Sejenak aku sempat deg-degan ketika melewati jalan di area pemakaman. Apalagi setelah pemakaman adalah kebun jagung tempat Asih yang ditemukan meninggal dengan gantung diri di pohon genitu. Terus kupanjatkan doa dalam hati agar tidak mendapat gangguan dari makhluk halus. Meski aku tahu bahwa Asih tidak berniat untuk menghantui diriku, namun kepalaku tidak berani menoleh ke area pemakaman serta kebun jagung. Padahal saat itu rasa penasaran sangat besar kurasakan. Kepala ingin menoleh ke arah kanan pada kebun jagung, tetapi hati berkata, jangan. Setelah melewati ladang jagung, perasaan terasa sangat lega sekali. Perkampungan dengan banyaknya lampu yang menerangi jalan sudah terlihat di depan mata, dan saat itulah aku menyaksikan kejadian yang membuat terkejut sekaligus terheran-heran. Setelah melewati dua rumah dari arah pemakaman akan ada pos ronda besar. Meski di area itu masih jarang dengan bangunan rumah, tetapi di sanalah tempat paling ramai. Bisa dibilang di pos ronda itu adalah tempat berkumpulnya para pemuda, baik dari tetangga kampung sebelah ataupun dari kampung seberang sungai. Beberapa pemuda nampak duduk sambil bercanda di dalam pos ronda. Di depan pos juga terlihat beberapa motor terparkir tidak teratur. Gelak tawa terdengar dari beberapa pemuda. Mungkin saat itu mereka sedang bermain kartu. Hanya berjarak beberapa meter saja aku akan melewati mereka. Sudah biasa jika aku pulang malam sapaan dengan nada godaan genit yang ditunjukkan untukku akan kembali terdengar. Tapi sebelum aku sampai di depan pos ronda, para pemuda desa berteriak dan berlarian keluar dari pos terlebih dahulu. Beruntung jemari tangan kiri menekan rem secara cepat. Hampir saja aku menabrak Hasan yang lari terbirit-birit dari dalam pos dengan wajah pucat ketakutan tanpa ku tahu apa itu sebabnya. Sementara pemuda yang lain juga sama. Mereka lari pontang-panting tidak tentu arah, meninggalkan sendal beserta motor yang masih terparkir di depan pos ronda. Dengan cepat ku tahan lengan Hasan yang hendak meneruskan larinya. Ada apa? Tanyaku dengan wajah penasaran akan kejadian yang membuat semua pemuda itu
berlari dari dalam pos. Pocong, jawab suara Hasan tergagap. Pemuda dengan kulit coklat yang masih saudara denganku dari ayah itu gugup dengan napas tersengal tidak beraturan. Apa? Tegasku dengan menatap tajam wajah penuh rasa ketakutan Hasan. Pocong, Mbak, jawab Hasan sambil memejamkan matanya setelah ia berusaha keras berkata jika pocong yang membuat kerumunan pemuda di dalam pos porak-poranda. Loh, San, teriakku ketika Hasan mulai lunglai kemudian pingsan jatuh ke jalan aspal. Bisa-bisanya di saat seperti ini Hasan pingsan batinku. Pocong, lirih suaraku sambil memandang ke dalam pos roda. Seketika itu juga hawa dingin mulai menekan rasa takutku, membuat hati ketar-ketir dengan jawaban Hasan. Kemudian di sudut pos ronda terlihat seorang pemuda yang sedang duduk meringkuk. Bisa kubayangkan jika saat itu ia sedang merasakan ketakutan yang teramat besar. Kemudian dari sudut pos pandangan kualihkan ke arah sisi kiri. Pandangan mataku terhalang oleh satu tiang belakang yang menyangga pos. Namun, bisa kulihat dari balik tiang jika di sana ada sosok putih dengan ikatan di atas kepalanya tengah menghadap ke arah pemuda tadi. Jika aku saja yang saat itu dibuat takut dengan jantung yang berdetak semakin kencang, bagaimana nasib pemuda yang berhadapan langsung dengan pocong dengan kain kafan lusuh yang tengah melotot kepadanya? Lemas rasanya seluruh badan saat itu. Rasa penasaran yang semakin besar dengan sosok pocong yang tidak lain adalah Rus itu membuat aku harus memaksa badan agar tetap tegak di atas motor. Keringat mulai membasahi kening. Beberapa kali tanganku menyeka, namun keringat terus bermunculan dari kening dan leher, hingga kaos yang kututupi jaket basah oleh keringat. Kedua sepatu yang melekat di kaki sampai tidak terasa ketika menginjak aspal jalan. Susah untuk ku jelaskan perasaan dalam hati saat itu, seakan ada sesuatu yang sedang menuntun diriku mendekat ke arah pos itu. Semakin jelas yang kulihat di dalam pos sana, Asih yang merupakan menampakkan wujud pocongnya saat itu tengah memandang ke arah pemuda yang ternyata adalah Ari. Dengan wajah lebam kebiruan, serta kapas yang semula berwarna putih yang telah berubah menjadi warna merah. Kedua mata Asih yang hanya terlihat warna hitamnya melotot ke arah Ari yang meringkuk dengan kedua tangan menghalangi wajahnya. Pemuda yang dulunya amat populer karena ganteng dan pemberani di antara pemuda-pemuda lainnya itu nampak ketakutan dengan badan bergetar, menyembunyikan wajah serta tangisan akibat rasa takutnya. Semakin aku mendekat, bau kapur barus tercium tipis di hidung, bercampur dengan bau daun sirih dengan sedikit aroma melati juga mulai tercium. Detak jantungku semakin tidak karuan, namun dalam perasaan dalam hati mengatakan jika Rus ataupun Asih tidak akan menyakiti diriku saat itu. Setelah aku mendekat dan melihat dengan kedua mata kepalaku sendiri, air mataku meleleh. Tanpa aku sadari, seakan ikut merasakan beban yang ditanggung oleh Asih sebelum dia meninggal. Ada semacam luka dalam hati yang seolah merasakan kekecewaan yang teramat sangat, dan perasaan itu muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba. Bibir bergetar pelan ingin kupanggil Asih saat itu. Suara seakan tertahan hingga ketika mulut terbuka tidak ada suara yang keluar. Asih, suara berat terdengar pelan setelah aku berusaha. Dengan wujud pocong mengenakan kain kafan yang sudah lusuh itu, Asih menoleh ke arahku perlahan. Tatapan penuh kesedihan terpancar dari kedua matanya. Butiran air mata jatuh dari kedua pelupuk matanya. Sedangkan diriku saat itu juga tidak kuasa menahan tangis dengan derayan air mata yang semakin banyak keluar, seolah ikut larut dalam kesedihan yang Rus ataupun Asih rasakan saat itu. Loh, Rin, kamu ngapain? Suara Esti yang tiba-tiba sudah berada di sana. Loh, anak ini nangis, diapain kamu? Lanjut Esti yang melihat air mataku tidak kunjung surut.
Sesaat kemudian Esti terdiam. Setelah matanya menatap ke dalam pos ronda dengan adanya Asih di sana. Mungkin awalnya Esti benar-benar panik karena melihat tubuh Hasan yang tergeletak di tengah jalan, kemudian melihat aku yang berdiri di depan pos. Kemudian sosok pocong Asih mulai transparan lalu menghilang dari pandangan mata, menyisakan Ari yang masih tetap berada pada posisinya dengan menutup bagian wajahnya. Dengan menghilangnya Rus ataupun Asih saat itu, perasaan yang tadinya merasa sedih berubah menjadi amarah. Padahal saat itu jelas sekali aku masih menguasai diri atau tidak dalam kerasukan seperti Fitri. Entah tenaga dari mana datangnya, secara cepat aku naik ke dalam pos lalu mencekik leher Ari seketika itu juga. "Ngaku, kamu yang membunuh Asih kan?" bentakku dengan nada tinggi. Kenapa? Kenapa kamu bunuh Asih? Kenapa?" Suara teriakan melampiaskan amarah keluar dari mulutku malam itu. Ari diam tidak bergeming. Hanya terdengar suara isak tangis yang menandakan penyesalan yang sia-sia. "Jawab bajingan, jangan diam saja." Emosi semakin meluap ketika Ari tidak bereaksi, dan detik kemudian tanganku memukul keras punggungnya, sementara Esti hanya terbengong melihat tingkahku yang seperti orang kalap. Kemudian dari raut wajah Esti mulai muncul tanda-tanda kemarahan juga. Ia menyusul dengan menaiki pos ronda, kemudian tanda tanpa babi bu, menendang dada Ari dengan sangat kerasnya. "Mengaku saja kamu anjing. Kamu mendatangkan petaka, sekarang lepas tanggung jawab." Baru setelah Esti menendang tubuh Ari, ia mulai bicara lirih. "Maaf," hanya itu yang terucap dari bibir Ari. "Kenapa sampai kamu tega membunuhnya?" tanyaku pelan, mencoba mengontrol emosi dalam diriku yang masih menggebu. Dia meminta pertanggungjawaban karena dia hamil. Buyar seketika pikiranku saat itu. Bahkan Esti yang tadinya berdiri langsung jatuh duduk di sebelahku saat itu. Yang aku sesali adalah kenapa dia melakukan hubungan yang tidak seharusnya ia lakukan bersama Asih, tanpa ikatan itu lepas tanggung jawab, dengan membunuh Asih yang meminta pertanggungjawaban dirinya. Kemudian aku kembali bertanya tentang kronologi saat dia membunuh Asih. Ternyata tindakannya jauh di luar batasan seorang manusia. Bagaimana mungkin dia bisa mencabut nyawa yang tidak seharusnya ia lakukan? Siapapun pasti tahu besarnya dosa seorang pembunuh yang menghilangkan nyawa tanpa seizin Sang Pencipta. Dari penuturan Ari, yang kudengar bersama dengan Esti adalah jika malam itu Asih mendatangi tempat Ari yang saat itu sedang menegak minuman beralkohol bersama Rio. Sebelum itu Ari bersama Rio sudah merencanakan pembunuhan terhadap Asih. Jadi setelah Asih datang, Ari segera mencekoki dengan minuman keras, meskipun saat itu Asih menolak dengan tegas. Tidak sampai di situ, Ari merayu Asih dengan kata-kata jika setelah minum-minum ia akan datang untuk melamar Asih. Akhirnya Asih dengan polosnya termakan bujuk rayu Ari. Tetapi saat itu bukan minuman beralkohol yang diminum oleh Asih, melainkan air mineral yang sudah dicampur dengan obat tidur. Setelah Asih tertidur, Ari bersama Rio segera memakai sarung tangan untuk menutupi sidik jari dari perbuatan mereka. Asih yang tertidur dibawa memasuki ladang. Malam itu yang menjadi tujuan mereka adalah pohon kenito dekat makam. Setelah mengikat simbol tali pada leher Asih, Ari dan Rio secara bersamaan menarik tubuh Asih ke atas. Kalian tahu apa yang terjadi saat leher Asih yang terikat tali ditarik ke atas? Aku tidak bisa membayangkan kejadian itu. Yang jelas Asih meronta hingga akhirnya tubuhnya lemas karena tidak dapat bernapas lalu meninggal. Sungguh perbuatan yang sangat keji. Kemudian aku bersama Esti mengikuti dari belakang Ari yang hendak mempertanggungjawabkan perbuatannya, terlebih dahulu dengan meminta maaf pada kedua orang tua Asih. Dari luar rumah tempat aku dan Esti berdiri, terdengar suara makian keras dari ayah Asih.
Sementara itu, ibu Asih beberapa kali pingsan mengetahui kebenaran jika anaknya mati dibunuh. Apalagi saat itu pembunuhnya sendiri yang datang dan mengakui perbuatannya. Entah mengapa ganjaran yang diterima oleh Ari berbeda dengan Rio yang mati, sedangkan Ari hanya dihukum atas perbuatan pembunuhan berencana. Kenapa tidak sekalian dibunuh saja seperti Rio, pikirku dengan kesal, bersama Esti. Ya mungkin Rus atau Asih ini sengajarin biar dijadikan contoh untuk yang lain, ucapan Esti malam itu. Ada benarnya juga kata-kata Esti, selebihnya memang hanya Allah yang tahu. Dan sebaik-baiknya penyimpan rahasia adalah alam. Kami berdua pun memilih untuk tetap diam dengan kejadian yang dialami oleh Rio. Sementara nasib Fitri sendiri sejak kejadian itu ia menjadi aneh, sering tertawa sendiri, terkadang jika diajak bicara oleh teman-temannya sering tidak nyambung. Satu hal yang aku dan Esti tahu, jika sebenarnya Fitri tahu jika pembunuhnya adalah Ari, namun dia tidak berani mengatakannya karena ancaman Ari. Pernah suatu sore aku dan juga Susi datang untuk sekedar mengajaknya berbincang dengan harapan ia bisa seperti dulu. Namun yang aku dan juga Susi lihat adalah Fitri sedang bermain dengan kotorannya sendiri di dalam kamar. Hingga tembok kamarnya pun penuh dengan bercak kotoran bekas tangannya yang memainkan kotoran itu. Selebihnya kami pasrahkan kepada Sang Pencipta, karena kodrat kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa. Sekian cerita tentang Asih ya teman-teman. Semoga kita bisa mengambil hikmah di balik cerita ini. Jangan lupa untuk kalian yang baru mampir subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil di dalam cerita ini ya teman-teman. Ambil yang baik, buang jauh-jauh yang buruk. Jangan lupa untuk kalian tetap terus like, komen, dan share. Terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini sehingga channel ini bisa bertahan dan juga menjadi lebih baik seperti sekarang ini, dan semoga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.